dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang adabul mizah, yaitu adab ketika bercanda. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara, di antaranya jangan bercanda dengan cara menyembunyikan atau mengambil barang orang lain. Ini akan menimbulkan permusuhan. Bercanda dengan cara menyembunyikan barang orang, dikhawatirkan orang tersebut tersinggung setelah kita menyembunyikan barangnya. Maka jangan bercanda yang model begitu. Kemudian juga kita sudah bahas jangan bercanda dengan cara menakut-nakuti orang atau melakukan prank yang sifatnya membuat orang lain ketakutan. Itu dilarang, karena tidak semua orang bisa menerima, juga tidak semua orang bisa menghadapi perkara-perkara yang menakutkan baginya. Bisa jadi ada yang jantungan langsung bermasalah. Baik, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Berikutnya kita sambung. Di antara adab bercanda berikutnya adalah adamul ifrat fil mizah. Janganlah berlebih-lebihan menghabiskan waktu hanya untuk bercanda. Artinya hampir sebahagian hari dia gunakan untuk melakukan candaan dengan teman-temannya berlama-lama. Jadi terus-terusan menghabiskan waktu untuk itu. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang karena bukan ciri-ciri seorang muslim yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri orang Islam yang baik, muslim yang baik, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Bercanda salah satu perkara yang boleh, tapi kalau manfaat tidaklah terlalu penting, kecuali pada momen-momen tertentu, seperti kita bercanda kepada teman kita yang sedang bersedih agar menghilangkan kesedihannya, mungkin itu bermanfaat. Tapi menghabiskan waktu dalam keadaan terus-terusan berkumpul-kumpul terus-terusan, ini perkara yang tidak dianjurkan. Siang malam duduk di balai-balai atau duduk di warung kopi, mayang, bercanda terus-terusan di mana-mana terus-terusan. Jadi dia gunakan waktu untuk itu. Itu juga tidak baik. Sehingga tidak ada lagi ibadah, salat duha tidak pernah. Karena orangnya sibuk dalam keadaan terus-terusan menghiasi hidup dengan begitu. Baca Quran tidak pernah. Malam pulang jam-jam 2, jam 3. Itu pun setelah habis bahan dibicarakan. Habis bahan, anak pulih, kahek, kadengut, sudah mulai nampak mengantuk, baru pulang. Pulang tidur. Salat subuh kalau ada. Nah, biasanya orang yang sudah terlalu sibuk dengan bercanda-canda terus-terusan, ini biasanya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak boleh, tapi aturlah waktu, jangan berlebih-lebihan menghabiskan waktu dalam urusan ini. Kemudian berikutnya adamul mizah
ma'aman la yaqbilunahu. Janganlah bercanda kepada mereka yang tidak suka bercanda. Jadi kita ni kalau dah mayang-mayang engkau, ketika kita bercanda dengan orang, itu harus lihat-lihat siapa orangnya. Karena ada tipe kita yang memang orangnya hidup serius, tidak bisa bercanda. Bercanda pun dia anggap sebagai perkara yang serius. Padahal kita bicara biasa aja dengan candaan, tapi dia menganggap bahwa dia telah disinggung atau telah disindir. Padahal kita bercanda biasa. Dengan tipe orang yang enggak bisa bercanda ini, sebaiknya dijauhi. Bukan menjauhi orangnya, tapi jangan bercanda dengan orang yang tidak biasa bercanda. Kan sering kita lihat kadang-kadang dalam satu komplek itu ada satu dua orang enggak bisa senyum pun, Pak. Jadi mukanya mekerop terusan. Kemana saja dia pergi enggak bisa bercanda, enggak bisa. Ini dengan tipe begini sebaiknya jangan memulai pun. Kalau kita jumpa sama dia cukup Assalamualaikum, lalu kemudian kita pasang muka kita mekerop seperti dia. Jangan ajak bercanda. Kalau memang tersinggung, tidak terbiasa. Ini orang ada yang model serius sekali. Jadi hidupnya serius sekali. Seperti ibadahnya serius. Di luar ibadah pun dia serius sekali hidup. Sampai uang keluar, uang masuk pun dia catat habis. Model begitu cara hidup. Ada buku catatan atau di HP-nya tu uang masuk beli cabai 500 catatnya tu. Serius sekali hidup. Mungkin ni waktu dilahirkan pun bidannya bertemu dengan bidan yang terlalu serius, makanya hasilnya begitu. Jadi dengan model urang laganya baik tak mayang. Lihat-lihat orang, makanya tanya dulu. Namun walaupun begitu, terlalu serius hidup sehingga tidak ada ruang untuk bercanda pun tidak baik. Rasulullah itu suami yang paling baik, tapi beliau itu menyelingi hidupnya dengan canda dengan isteri-isterinya. Dan itu gaya hidup Nabi. Di rumah itu dengan romantisan. Ibarat apa? Ada sifat canda. Bayangkan kita hidup dengan isteri yang terlalu serius, enggak bisa kita ajak canda. Ini kan capek hidup kita kan. Kita udah capek di luar, pulang enggak bisa bercanda pun, kan bertambah-tambah capek. Maka lihat-lihatlah orang dengan siapa kita bercanda. Berikutnya, adamul mizah fi mautinil jiddi. Jangan bercanda di acara-acara yang dibutuhkan serius. Jadi ada tempat-tempat yang memang tidak layak untuk bercanda. Contohnya apa? Kamajlisis sultan, seperti majlisnya raja, atau model sedang rapat dengan MPR, DPR, sedang rapat dengan komisi berapa begitu, membicarakan tentang suatu masalah. Itu jangan ketika rapat itu, kalau suasananya memang sedang serius, jangan dibawa canda. Nanti hasilnya tidak baik. Hasilnya dianggap memutuskan hukum dengan canda. Jadi ada tempat-tempat yang memang tidak layak untuk dibawa bercanda. Begitu juga wa majlisul qadhi, dalam sidang pengadilan, di depan hakim, di depan qadhi. Itu jangan bercanda, nanti ditambahi hukumannya. Ada batasan-batasan. Wa inda syahadah, dan juga jangan bercanda di ketika memberi kesaksian. Jadi ketika kita diminta untuk menjadi saksi, jangan baik mayang. Kalau lihat bilang lihat, kalau tidak lihat bilang tidak lihat.
Enggak boleh dalam keadaan setelah bilang lihat lalu dia mengatakan, oh Hana longing, tidak lihat, saya cuma bercanda tadi. Enggak boleh, itu bukan tempatnya, itu bisa kena tampar 5 kali. Ya. Jadi majlis-majlis ini ya, janganlah dijadikan sebagai tempat candaan. Ya. Kalau dalam dalam urusan ibadah, seperti pengajian, itu sebatas bisa ditolerir, tidak mengapa. Tapi jangan berlebihan. Tapi kalau majlis Jumaat, khutbah Jumaat, itu tidak boleh bercanda. Maka hanjit apa gak lucu punya Jumaat. Hanjit, gak boleh seorang khatib membuat jamaah sampai tertawa di hari Jumaat, karena itu bukan tempat untuk bercanda. Tapi kalau seperti pengajian biasa, supaya tidak ngantuk, itu aman, asal tidak terlalu berlebihan. Jadi jamaah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu difahami dengan kebijaksanaan. Pajan jut damayang dan tempat yang hanjit damayang. Jadi betul-betul bijaksana di mana boleh bercanda, di mana tidak boleh bercanda. Kemudian ketika bercanda, jauhilah pembicaraan yang sifatnya pornografi, semampu mungkin selama tidak ada manfaat, yang sifatnya tidak halal baginya. Kadang-kadang kan kita sering terjebak dalam masalah ini kan, sering terjebak, sedang kumpul dengan kawan-kawan, bicaranya yang jatuh ke dalam pembicaraan yang berbentuk porno, apalagi sampai berbicara yang membongkar isi kamar, itu haram dan itu salah satu perbuatan terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam salah satu hadis, di antara seburuk-buruk manusia, di antara seburuk-buruk derajat manusia yaumul qiyamah, di hari kiamat, jadi Allah menganggapnya buruk sekali sehingga dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah yufdir rajul imra'atahu wa tufdi ilaih, yaitu seorang laki-laki, seorang suami, setelah dia berhubungan dengan istrinya, lalu istrinya pun sudah berhubungan dengan suaminya, lalu kemudian dia menyebarkan aib kamarnya kepada orang lain. Hanya biasa saja mbak mayang-mayang dalam canda-canda, dan dengan teman akrab tu biasanya tu, cerita yang si A cerita kehidupan di rumahnya bersama istrinya, si B membalas, lalu ketawa rame-rame, nyan hanjut, nyan laknat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menegur sahabat yang sempat melakukan itu, cerita tentang aib rumah tangganya. Kata Rasulullah, orang yang melakukan itu kamasali syaitan yuzni syaitana, seperti syaitan laki-laki yang berzina dengan syaitan perempuan di samping-samping jalan, lalu dia pamerkan zinanya. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan dengan ibarat syaitan. Jadi orang yang suka membongkar aib kamarnya itu syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi sudah menikah antara dua jin, jin agam dengan jin inang. Kalau kebiasaan suka menceritakan aib itu, walaupun bercanda. Jadi orang mengatakan begini, Hana, ini kan lumayan tagai, bercanda tidak boleh ke situ. Jangan cerita aib dalam rumah. Walaupun punya aib, jangan cerita apapun. Dibongkar-bongkar, ditarik-tarik oleh teman untuk mencerita, jangan cerita. Itu amalan-amalan yang terlaknat. Kemudian berikutnya
ketika kita bercanda, ya, jangan sampai tertawa yang sifatnya terbahak-bahak. Ketika bercanda, jangan sampai tertawa lepas kontrol, terbahak-bahak. Jadi maksud terbahak-bahak itu bukan lagi ketawa biasa. Ubiraya semua. Satu komplek dengar semua suara dia. Kalau cuma sekedar tertawa biasa, senyum, ada suara keluar sedikit, itu dimaklumi dalam canda. Tapi kalau sampai ketawanya besar sekali, itu jam dia bercanda dengan temannya jam 1 malam. Ketika dia ketawa, satu komplek terbangun. Fikir pernah masalah. Atau orang terganggu. Ini tertawa terbahak-bahak di kedai kopi, Pak. Kadang-kadang kan kita sedang duduk minum kopi, Pak. Tiba-tiba di sudut sebelah sana terdengar satu meja ketawa, rayuk beberaya Hakim. Kita pun terkejut kadang-kadang, beberaya Hakim. Sama seperti model suara orang sedang nonton bola, kan, Pak. Tengah nonton bola kan terkejut-kejut, Pak. Kan terkejut-kejut kita itu, Pak. Yang jantungan enggak cocok nonton kedai kopi, habis, Pak. Model begitulah besarnya suara tertawa terbahak-bahak. Itu tidak layak untuk dilakukan. Dan itu menunjukkan orang itu kurang imannya, kurang kesalehannya. Karena Nabi SAW itu tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak, walaupun nampak gusi, tapi yang Nabi yang keluar tawa sampai terbahak-bahak tidak. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajma'an dhahikan hatta ara minhu lihawatihi innama kana yabtasim." Kata Aisyah, aku selama hidup bersama Nabi tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan tenggorokannya. Karena orang kalau sudah tertawa terbahak-bahak, itu kan terbuka mulutnya besar-besar. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak sampai tenggorokannya nampak. Jadi bagaimana kalau Nabi tertawa? Beliau tertawa, innama kana yabtasim, tapi tawanya batasannya adalah batasan-batasan senyuman. Tertawa tapi masih dihitung dalam senyuman. Dan Nabi bukan bermakna Nabi tidak sama sekali tertawa. Dalam beberapa hadis Nabi SAW itu juga disebutkan bahwa beliau sering tertawa. Di antaranya contoh dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ketika seorang datang kepada Nabi SAW, lalu laki-laki itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ka musibah ya Allah." Jadi apa musibahnya? Orang ini, aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu, apakah kamu punya budak untuk dibebaskan? Kemudian dia menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Dia juga menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu ada gandum, ada makanan untuk diberi ke 60 fakir miskin untuk kafarah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan? Dia juga menjawab tidak. Kata Rasulullah, kalau begitu tunggulah. Lalu Rasulullah masuk, mengambil sekeranjang kurma, diberikan kepada orang ini. Kata Rasulullah, bagilah ke 60 orang miskin. Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dariku di kampung itu ya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, sambil beliau tertawa mendengar kepolosan orang ini, jadi giyu bagi 60 orang miskin. Tapi orang ini dengan polosnya menjawab, hana yang lebih gasin daripada lung ya Rasulullah. Jadi maksudnya ya, untuk saya lah yang paling berhak kurma ini. Di situ Rasulullah tertawa sampai nampak gerahamnya, kata sahabat yang melihat kejadian itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu,
Ya, ambillah, bagilah untuk keluargamu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari sekaligus membicarakan tentang kafarah orang yang berhubungan suami isteri di siang hari Ramadan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, boleh tertawa tapi baik sampo meledak-ledak. Jangan sampai meledak-ledak sehingga sampai jungkir balik. Nah, yang rut miuk meja. Jadi sampai jungkir balik ke dalam meja, baru bangun lagi dia, ketawa lagi, masuk lagi ke dalam meja. Ini hal-hal begini perlu dijaga karena itu muruah kita, itu marwah kita. Kita ini kalau sudah sampai ke tingkat itu berarti kita sudah hilang marwah itu. Jadi bukan bermakna harus jaim, jaga imej, hanjit kem sama sekali kan laginya. Boleh. Jadi jangan gara-gara dipanggil ustaz hana kem sama sekali. Ketemu ustaz serius, assalamualaikum ustaz. Itu tak ada ketawa-ketawanya, Pak. Langsung keluarkan kalau Allah Taala fil Quranil Karim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ketawanya sama sekali. Orang kan di belakang kan dipebhem juga apa. Malas kita ketemu ustaz tu. Bentar kalau Allah Taala, bentar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup normal saja, tapi ketika sedang dalam bercanda jangan tertawa yang berlebihan. Baik, kira-kira begitu. Apa dulu insya Allah. Baik, sedikit lagi. Berikutnya, jangan bercanda dengan menodong-nodongkan senjata. Jangan bercanda dalam keadaan menodongkan senjata kepada sesama Muslim. Tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menodongkan senjata kepada saudaranya yang Muslim, walaupun itu saudara kandungnya. Maksudnya sehalayaknya saudara kandung bisa memaklumi. Mayang, tapi mayang dengan parang. Jadi misal contohnya dia pegang parang lalu dia mengatakannya kuda ke ente. Padahal mayang, itu tidak boleh. Atau pura-pura ingin menembak. Itu tidak boleh. Tidak boleh pura-pura menembak. Yang sudah terjadi ditembak betul-betulan, enggak bercanda. Itu dilarang. Atau apa sajalah benda yang berbahaya. Dan ingat-ingat, kadang-kadang dalam candaan kita tidak sengaja betul-betul kena. Syaitan bisa menjebak hal yang begitu. Gara-gara itu, kabengnya sudah bermasalah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dijaga. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan masalah adab bercanda ini adalah jangan bercanda pada unsur 3 perkara. Ada 3 perkara yang jangan bercanda, yaitu pada kalimat talak, rujuk dan nikah. Nikah, talak dan rujuk, itu jangan bercanda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, engkau bercanda pun serius, engkau serius pun serius, bercanda pun serius. Jadi enggak dianggap itu mayang-mayang walaupun tujuan bercanda. Apa dia? Yang pertama adalah an-nikah. Tidak boleh bercanda dalam urusan menikah. Maksud bercanda, kita pegang tangan seorang yang kita kenal, lalu kita panggil 2 orang, kamu jadi saksi ya, jadi saksi ya. Lalu kita langsung pegang, kita katakan telah saya nikahkan anak saya, Fulanah binti Fulan, dengan mahar sekian. Yang di situ pun karena dianggap sudah biasa bercanda, dia terima, telah ku terima nikahnya anak bapa Fulanah binti Fulan dengan mahar kredit, kata dia, dengan mahar nanti dibayar. Karena mahar itu bukan rukun nikah. Jadi enggak ada mahar di tempat sah. Wali ada, wali sudah ada. Saksi ditanya samping kanan kiri, sah, sah, sah. Padahal mayang bercanda. Tapi betul-betul dia punya anak gadis, dia sebutkan nama anak gadisnya. Oh, anak gadisnya enggak hadir, enggak wajib hadir anak gadis. Maka di saat itu terjadilah pernikahan. Oh, enggak ada mahar. Mahar bukan rukun nikah. Mahar itu salah satu kewajiban dalam nikah. Mahar enggak dibayar di awal enggak apa-apa, dibayar belakangan. Terjadilah pernikahan betul-betulan gara-gara dia ayah galak mayang. Mayangnya ke masalah itu, enggak boleh.
Jadi bagaimana dengan hukum orang buat sinetron, buat nikah, buat ini? Itu bukan walinya. Itu bukan wali. Itu tidak mengapa membuat drama begitu karena bukan wali yang menikahkannya. Itu kan di situ macam-macam itu Pak. Siapa-siapa yang mau jadi jadilah. Penghulu pun hanya penghulu pura-pura. Tapi kalau betul-betul wali menikahkan anaknya, walaupun mayang jatuh pernikahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, at-talaq. Jangan bercanda dengan urusan kalimat cerai. Jangan. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kita ke kedai kopi, ditanya sama kawan, kenapa wajahnya begitu? Kenapa tidak bahagia sama sekali? Apa sudah jatuhkan cerai ke isteri ya? Bukan cerai nang ke? Kita jawab, hai kagu cerai. Langsung jatuh cerai. Tidak boleh. Maka laki-laki harus menjauhkan diri dari kalimat cerai. Rujuk juga sama. Rujuk enggak bisa diajak canda. Pulang enggak bisa dia ketok pintu lalu dia mengatakan ke isterinya saya sudah pulang. Lalu isterinya mengatakan oh alhamdulillah. Lalu dia mengatakan hana aja deh kumayang. Itu tetap rujuk. Tetap rujuk. Tiga perkara ini tidak boleh dijadikan candaan. Baik. Saya berhenti di sini biar ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Silakan. Ya, baik. Mungkin sudah banyak dijelaskan oleh guru kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adab dalam bercanda. Kadang-kadang begini kita Ustadz, ada teman-teman kita, kalau dia bercanda dengan kita berlebihan, kita tidak pernah marah karena udah biasa. Tapi begitu kena dia, tetap marah. Kemudian diajak lagi bercanda, dia tetap marah. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Di belakang juga ada. Assalamualaikum Ustaz. Buno Ustaz sampaikan tidak boleh bermain dengan cerai Ustaz. Ketika kita main maka talak akan jatuh. Jadi menyenawurung na perumoh lebih dari tidak lagi bawah Ustaz. Kita ya kita kedua gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami muliakan, langsung saja pada pertanyaannya. Bagaimana hukum seseorang mengirimkan video lucu ke dalam grup WhatsApp? Kan persepsi orang kan beda-beda. Apakah itu berlebihan atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Nasir, bercanda dengan seseorang yang tidak bisa diajak bercanda kembali. Dia bercanda dengan kita, boleh. Kita enggak pernah marah. Begitu kita bercanda dengannya, marah. Ada yang orang model begini, Pak. Ini yang model begini, kita ini kata Rasulullah jangan jatuh ke dalam lubang dua kali. Seorang mukmin itu jangan jatuh dalam lubang 2 kali. Sudah cukup pengalaman pertama, ternyata teman kita itu hanya bisa mencandai orang, tapi orang tidak bisa mencandainya. Maka itu sudah cukup menjadi petunjuk, jangan bercanda lagi dengannya ke depan. Oh, dia mencandai kita juga, kita katakan, ini kalau sudah siap mencandai, nah siap tidak kalau saya bercanda nanti. Jadi sebaiknya dengan orang begini jaga jarak dalam urusan bercanda. Jaga jarak. Itu yang model-model begini biasanya tidak perlu kita bawa untuk kita traktir bakso. Hana pelai damai. Ada urusan orang lagi ni. Jadi mayang dengan kita terusan. Begitu sekali mayang dengan dia, langsung pergi. Orang-orang lagi ni enggak usah bawa ke kedai kopi, enggak usah bawa untuk makan mie, enggak usah bawa. Hanji kebut. Suruh duduk aja dia di rumah. Suruh duduk, kunci pintu kamar, dengan laptop kaji tiro ya. Jadi jangan terulang. Itu saja yang perlu kita jaga. Dosa apa tidak? Ya, selama masih dalam hal yang tidak berbau dosa, tidak jatuh ke dosa. Cuma kita perlu bijaksana. Ternyata orang ini bukan orang yang layak jadi teman dalam canda.
Jadi itu begitu. Kemudian yang kedua, talak itu tidak bisa dibuat mayang, tidak bisa dibuat jadi canda. Ketika kita melepaskan kalimat talak, itu tidak perlu dibarengi dengan niat. Kalau kalimah itu sarih, kalimahnya sarih, kita bercanda sama isteri, hai, noleh, kah aku dalik apa? Atau kita enggak bentuk pertanyaan, kah aku dalik? Canda, kita enggak ada niat talak, cuma kita bercanda, jatuh. Tapi segitunya. Nah sekarang seperti kita beri contoh tadi, dalam mazhab Syafi'i sebutkanlah kita. Ada orang tanya sama kita, apa udah kamu ceraikan isteri kamu? Kita jawab ya. Iya itu ternyata dia punya istri 4. Iya yang mana ini? Nah, yang ini tadi yang kita sebutkan contoh kalau punya istri 1. Sekarang kalau punya istri 4, selama dia tidak menandai salah satu istrinya, maka tidak berlaku urusan itu. Karena itu perlu sambungan taksis, mengkhususkan mana istri yang ingin dia talak. Jadi enggak berlaku. Karena yang model begini itu berlaku kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud dari sebuah lafaz ditentukan oleh niat orang yang melafazkan. Jadi dia begitu dia bilang ya, dia tidak tentukan isteri yang mana, maka tidak jatuh satu isteri pun. Tidak jatuh satu isteri pun. Seperti seorang menikahkan anaknya, telah kunikahkan anakku, enggak disebutkan yang mana, anak gadisnya ada 5, maka tidak sah ijab kabul seperti itu. Harus ditakyidkan, harus dimuqayyadkan ke siapa yang dia nikahkan. Begitu juga dengan orang yang punya lebih satu isteri. Jadi kalau disambung pertanyaan baru jatuh. Inang yang 4 ya. Sambil bercanda, kamu cerai isteri ya? Ya. Yang mana? Yang kedua. Biasanya yang ke-1 yang dicerai, yang kedua. Itu berarti betul jatuh. Betul jatuh. Cuma selama dia tidak menyebutkan bilangan dan tidak mengulang 3 kali dengan sengaja, jatuhnya tetap 1. Begitu. Yang terakhir, mengirimkan video lucu, canda dalam grup. Apakah itu berlebihan? Tergantung apa yang dicandakan. Kalau dalam video itu candanya yang berbau maksiat, ya, contoh ya, yang bentuk-bentuk pornografi, maka itu berlebihan. Tapi kalau cuma canda yang tidak ada caci maki, canda yang sifatnya lucu, selama tidak melanggar syariat, masih dibolehkan. Masih dibolehkan mengirimkan video seperti itu, namun jangan terlalu sering, karena nanti kita akan terpaling pada tujuan. Jadi disibukkan dengan video-video lucu tapi video manfaat hana. Begitu. Jadi tidak mengapa, tergantung isi video tersebut melanggar syariat atau tidak. Kira-kira begitu. Baik, karena waktu Masih ada 5 menit lagi Ustaz. Oh, masih ada 5 menit lagi. Mungkin ada yang ingin tanya lagi? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Adapun yang dasar hukum bahwa bercanda dalam hal talak, nikah dan rujuk itu adalah hadis Rasulullah menyatakan bahwa ada 3 hal yang dilakukan, baik itu dilakukan bercanda ataupun secara sungguh-sungguh, maka akan misalnya akan berlaku hukumnya Ustaz. Jadi pertanyaan kami ini kan ada kadang-kadang seperti film atau sandiwara, di mana di sana misalnya terjadinya perbuatan seolah-olah sungguh-sungguh, padahal itu film atau bersifat cerita. Apakah itu terkena dengan hadis Nabi juga? Itu maksudnya kan main-main itu. Tapi Baik. Demikian Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau seandainya ada sebuah pembuatan filem, drama, lalu ada cerita menceraikan isteri, lalu si aktor ini mengatakan telah kuceraikan, padahal dia sedang berlakon, apakah itu jatuh? Tidak. Yang model begitu tidak, karena dia sama sekali tidak merencanakan menceraikan istrinya. Itu sama seperti seorang guru sedang memberi contoh. Misalnya pengajian, lalu guru itu mengatakan, ini contohnya, saya katakan ke istri, ini kata si guru, saya katakan ke istri, ku talakah? Apakah jatuh talak? Tidak, karena dia sedang memberi contoh, bukan sedang
menceraikan. Jadi sinetron, drama yang model-model begitu, filem kah, itu tidak termasuk dalam menjatuhkan cerai. Karena di saat itu dia betul-betul bukan sedang mengucapkan cerai yang sebenarnya. Ya, kalau itu jatuh, maka sungguh banyak sekali guru-guru ngaji menceraikan isteri. Waktu masuk ke dalam bab talak, dia kasih contoh. Contohnya, kutala kah, kata gurunya. Udah, pulang. Makanya kadang-kadang kalau model begitu, cukup banyak isteri para ustaz. Sekali ngaji, sekali tertalak, sekali ngaji, sekali tertalak. Itu tidak mengapa, itu hanya memberi contoh. Sama dengan berlakon seperti tadi. Ya. Baik, kira-kira begitu. Kita cukupkan insyaAllah. InsyaAllah minggu yang akan datang kita akan masuk ke dalam judul yang baru. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.